Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kenan Trastyo dari kelas SIP 3D dengan nomor absen 21 dengan NIM 2241760023. Di sini saya akan menjelaskan laporan job sheet ke-10 RESTful API bagian 1 dan job sheet ke-11 RESTful API bagian 2. Untuk yang pertama, job sheet 10 di sini yang praktikum 1 itu membuat RESTful API untuk register. Dan langkah pertama sudah saya lakukan, yaitu mendownload aplikasi Postman melalui link yang sudah tercantum di job sheet. Kemudian yang kedua, menginstalisasi JWT dengan perintah di CMD-nya itu composer required Timon JWT out 2.1.1, dan juga sudah saya lakukan, sudah saya screenshot hasilnya di laporan job sheet saya. Kemudian yang ketiga, di sini membuat publish konfigurasi filenya dengan perintah php artisan vendor publish. Nah, di sini juga sudah saya lakukan berdasarkan laporan saya. Oke, kemudian yang selanjutnya mendapatkan satu file baru, yaitu di dalam folder config di dalam file jwt.php. Saya akan menimbulkan bagian codingannya di sini, jwt.php. Ini untuk file jwt.php-nya. Oke, kemudian selanjutnya di dalam CMD-nya diketikkan php artisan jwt.2 secret, dan juga sudah saya lakukan sesuai dengan laporan. Kemudian bagian folder config di file out.php ada perubahan di bagian guard. Di bagian guard ini perubahannya menambahkan ini API sama dengan lebih besar driver JWT dengan diikuti dengan providernya users. Kemudian di bagian user model itu menambahkan seperti berikut. User model, nah ini ditambahkan dua function dengan tambahan implements dari JWT subject. Nih, dua function-functionnya itu untuk mendapatkan JWT identifier dengan mengembalikan listnya itu mendapatkan key-nya. Dan yang function kedua itu mendapatkan JWT custom claims dengan nilai kembaliannya yaitu berupa array. Kemudian yang selanjutnya itu membuat controller di folder API, yaitu register controller. Nah, ini untuk isi dari register controller sudah saya sesuaikan dengan yang ada di job sheet. Untuk function info ini digunakan untuk memproses pembuatan user baru melalui register yang diinputkan melalui aplikasi Postman nantinya. Oke, di sini juga terdapat validatornya, juga terdapat inputan gambar dengan format JPG, PNG, JPEG, GIF, dan SVG.
Kemudian yang selanjutnya itu membuat API, root API-nya di dalam folder root dengan filenya api.php. Untuk yang pertama di sini membuat root ke register. Nah, ini untuk yang root register. Oke. Untuk yang selanjutnya membuka aplikasi Postman dengan mengetikkan localhost pwlpost public API / register sesuai dengan yang ada di root tadi. Dan di sini juga metodenya itu post register. Oke. Oke, di sini terdapat image-nya. Field image itu harus terisi karena di dalam kodenya tadi itu terdapat required. Nah, ini image required berarti harus diisi. Di sini juga sudah saya tampilkan hasil screenshot-nya di laporan yang sudah saya buat. Kemudian saya mencoba untuk register user baru. Berarti register dengan usernya saya ubah dengan 2, ID-nya 2 dengan tambahan kolom image. Ini saya contohkan memasukkan bagian profil. Kemudian saya klik send. Oke, nah ini sudah terkirim datanya dan harusnya di database juga sudah tersimpan. Nah ini di database juga sudah kesimpan pengguna 2 dengan user ID-nya 71, level ID-nya 2 yaitu admin. Nah di sini juga fotonya juga sudah terupload. Oke, kemudian di sini juga sudah saya push ke GitHub. Oke, ini sudah saya push ke GitHub. Oke, di sini saya akan melanjutkan ke bagian praktikum 2 yaitu membuat RESTful API untuk login. Untuk yang pertama, di sini membuat file login controller dan PHP artisan make controller. Nah, ini. Oke, kemudian di dalam login controller juga sudah saya sesuaikan pada jobsheet dengan fungsinya itu invoke untuk melakukan proses penginputan data ke dalam database. Juga terdapat validasi dan juga nantinya juga terdapat token untuk login usernya. Token ini juga bisa dibuat untuk logoutnya nanti. Kemudian menambahkan root baru di API-nya. Untuk yang login di sini saya juga sudah membuat root baru untuk login dengan metodenya post dan namanya yaitu login.
Kemudian membuka aplikasi Postman untuk yang bagian login. Di sini saya akan mencontohkan login dengan metodenya post. Oke. Isikan username dan password sesuai dengan data user yang ada pada database. Oke. Oke, di sini saya mencontohkan username. Oke, kalau saya send, di sini ada validasi untuk password itu yang diinputkan harus 6 karena saya rubah. Nah, ini di bagian passwordnya itu minimal 6. Oke, kalau saya klik send, untuk saya coba meloginkan yang ada di dalam database. Contohnya tadi pengguna 2 sudah saya buat barusan. Ini pengguna 2. Nah, ini sudah berhasil untuk pengguna 2. Di sini juga terdapat token untuk logoutnya nanti. Saya simpan dulu bagian tokennya di sini. Kemudian yang langkah selanjutnya itu melakukan login dengan data yang benar. Tampilkan data user yang sedang login menggunakan API user dengan metodenya itu get. Metodenya get, kemudian API user. Di sini tampilannya seperti tampilan login, jadi harus login terlebih dahulu. Nah, ini. Oke, jadi tampilannya seperti tersebut, dan saya juga sudah menyelesaikan yang ada di dalam Jobsit. Kemudian di sini juga sudah saya push ke dalam GitHub. Oke, kemudian untuk bagian yang praktikum 3 itu membuat RESTful API untuk logout. Nah, yang pertama itu tambahkan kode berikut pada file.env. Nah, di sini juga sudah saya tambahkan di file.env-nya itu disetting dengan true. Kemudian membuat controller baru yaitu logout controller di sini. Oke, dengan fungsinya itu sama seperti tadi, yaitu invoke. Oke, kemudian menambahkan root pada API untuk logout. Nah, di sini saya juga sudah tambahkan untuk bagian logout-nya /logout. Oke,
Oke, nah ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk proses logout dengan metodenya post. Oke, nah di sini dengan token yang sudah saya simpan tadi. Nah, logout berhasil. Oke. Nah, di sini juga logout berhasil dan juga sudah saya push ke GitHub saya. Oke. Oke, di sini saya akan melanjutkan ke bagian yang praktikum 4, yaitu yang pertama membuat controller baru, bagian level controller. Ini untuk level controllernya. Setelah berhasil, buka file tersebut di tulisan kode. Di sini juga sudah saya sesuaikan dengan yang ada di jobsheet. Kemudian membuat root baru untuk bagian levelnya dengan prefixnya itu levels. Dengan function yang pertama itu menampilkan, kemudian store itu create, show itu read, update itu update, destroy itu delete. Jadi CRUD. Oke, kemudian langsung menampilkan data di dalam Postman. Oke, yang pertama menginputkan metodenya get. Ini untuk menampilkan datanya. Nah, ini menampilkan semua data yang ada di dalam database pada tabel mLevel. Kemudian ini untuk menginputkan penambahan data dengan URL. Di sini saya buat data baru SPB supervisor B dengan metodenya post. Dan saya klik send. Nah, ini datanya terkirim dan di dalam database sudah kesimpan. Nah, ini SPB, level namanya supervisor B. Oke, kemudian untuk menampilkan detail datanya itu menampilkan semua data yang ada di dalam database. Oke. Nah, ini SPB yang tadi saya inputkan itu sudah keluar dengan level ID-nya 27. Kemudian di sini untuk mengedit bagian level kode throughput. Oke, kemudian saya edit di bagian level kode. SPB menjadi SPB1, SPB-nya 2. Oke. Kalau saya klik send, oke, di sini terdapat error. Kalau saya ini belum saya tambahkan berdasarkan ID-nya tadi 27. Ini berdasarkan ID-nya. Oke, nah di sini berhasil ganti di bagian level kodenya. Di dalam database juga sudah terganti juga. Oke, yang terakhir yaitu melakukan delete
Nah, delete ini juga berdasarkan ID-nya. Level ID 27 saya delete. Nah, data terhapus. Di dalam database juga data sudah terhapus. Oke, praktikumnya sudah selesai dan sudah saya hapus ke dalam GitHub. Oke, yang selanjutnya itu di tugas praktikum itu membuat CRUD API pada tabel lainnya yaitu M user, M kategori, dan M barang. User, di bagian M user itu saya juga sudah melakukan yang sama dengan di praktikum. Yang pertama yaitu membuat user controller di folder API. User controller. Nah, ini folder API. Kemudian yang kedua membuat root baru di API.php untuk bagian user. Nah, ini grafiknya saya setting users. Oke. Ini CRUD-nya juga sudah. Kemudian user controller. Ini untuk proses CRUD-nya nanti. Dan store, show, update, destroy dengan index untuk menampilkan halaman utamanya. Nah, di sini juga grid di dalam tabel user juga sudah saya screenshot hasilnya yang ada di laporan saya dengan saya menginputkan localhost, pwlpost, public, API users sesuai dengan prefix yang sudah saya buat tadi. Oke, dan datanya di Postman itu sudah berhasil terinputkan sesuai dengan laporan saya. Kemudian untuk yang read itu menampilkan semua datanya. Nah, datanya juga sudah menampilkan. Dan untuk yang edit tabel M user itu juga sudah berhasil. Di sini saya mengedit bagian untuk menambahkan username-nya itu saya tambahkan nama saya dan hasilnya juga sudah berhasil. Kemudian untuk yang delete berdasarkan ID-nya, ini user ID-nya 67, maka saya delete dengan /67, itu data juga sudah terhapus. Oke, di sini saya akan melanjutkan ke bagian yang tabel M kategori untuk tugasnya. Yang pertama yaitu membuat kategori controller. Di sini juga sudah saya buat di dalam API kategori controller untuk proses CRUD-nya nanti. Oke. Kemudian root barunya itu saya prefix menggunakan kategoris. Oke, ini juga sudah saya buat. Kemudian proses CRUD-nya di kategori controller juga sudah saya sesuaikan dengan praktikum yang sebelumnya. Oke, kemudian untuk yang di Postman-nya itu hasil grid di tabel M kategori itu juga. Nah, ini bagian kategoris. Yang terakhir delete. Nah, ini untuk tabel M kategori itu gridnya juga sudah berhasil, datanya juga sudah masuk sesuai dengan laporan yang sudah saya buat. Oke, kemudian untuk yang read itu juga sudah berhasil untuk read. Oke. Kemudian untuk bagian yang di edit tabel M kategori, ini saya edit berdasarkan kategori kodenya.
value-nya saya rubah menjadi KRM. Nah ini, oke. Kemudian untuk yang delete-nya itu juga sudah berhasil berdasarkan ID 23 ini ya, dengan hasil data terhapus. Untuk yang tabel M barang, itu yang pertama pastinya membuat barang controller untuk proses CRUD-nya nanti. Ini yang function invoke ini nanti digunakan pada jobsheet selanjutnya, jobsheet 11. Untuk yang jobsheet 10 hanya CRUD-an saja. Kemudian untuk yang API-nya itu berdasarkan pada barang barang. Nah ini jobsheet 11, ini jobsheet 10. Oke. Kemudian untuk yang proses CRUD-nya itu terdapat di barang controller. Ini. Oke, untuk yang selanjutnya untuk hasil create tabel M barang di dalam Postman. Ini. Nah ini juga sudah saya lakukan berdasarkan hasil laporan yang sudah saya buat. Oke, untuk yang read ini juga sudah berhasil. Ini, oke. Untuk yang edit, saya mengedit bagian barang kodenya diubah menjadi PRM dengan ID-nya itu 60, barang kodenya sama dengan PRM dan juga berhasil. Untuk yang delete, nah ini berdasarkan ID 60 dan metodenya delete, maka data terhapus. Oke, kemudian itu saja untuk yang bagian jobsheet 10 di tabel M user, M kategori, dan M barang. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk bagian yang jobsheet 11 yaitu RESTful API bagian 2. Oke, yang pertama yaitu memodifikasi di tabel M user dengan penambahan kolom image. Berarti itu di dalam migration. Dalam database migration itu di tabel M user. Nah ini di tabel M user sudah saya lakukan. Oke, kemudian PHP Artisan Migrate. Nah ini untuk menjalankan di tabel M user. Nah ini di kolom image juga sudah terisi. Kemudian yang di bagian user modelnya itu menambahkan kolom image. Bagian user model. Nah ini untuk penambahan kolom image sesuai yang ada di dalam database. Kemudian bagian yang register controller di dalam API itu penambahan inputan image sesuai dengan ketentuannya, yaitu bisa mengupload JPEG, PNG, JPG, GIF, JPG dengan maksimal 2048 KB, yaitu maksimal 2 MB. Kemudian untuk bagian yang validatornya juga sudah, yang di rootnya itu terdapat perubahan. Nah ini register 1, ini saya komen. Oke, yang ini saya buka. Oke, kemudian saya juga sudah menginputkan di bagian register 1 untuk pengguna 4.
Di laporan saya juga sudah berhasil dan di dalam database untuk yang bagian pengguna 4 ini, nah ini untuk bagian image-nya juga sudah tersimpan ke dalam database. Oke, nah ini oke. Kemudian untuk yang register controller itu terdapat perubahan menjadi hasname ini untuk menggenerate image-nya itu agar tidak gampang dideteksi. Kemudian juga sudah saya lakukan ini bagian JPG-nya juga sudah menjadi hash. Untuk perbedaannya yaitu terdapat perbedaan pada hasil di database. Pada langkah sebelumnya itu menghasilkan image yang belum di hash sehingga menampilkan path pada gambar. Nah ini yang sebelumnya, ini yang sesudah di hash. Oke. Kemudian pada langkah berikutnya di database masukkan path yang di hash sehingga image tidak dapat dilihat dengan jelas. Oke, juga sudah saya push ke dalam GitHub. Kemudian yang bagian tugas yaitu menambahkan di tabel M barang yang digunakan pada transaksi dan membuat metode get untuk memanggil data yang sudah diinputkan. Yang pertama yaitu pastinya membuat kolom image di dalam tabel M barang. Di dalam migration juga sudah saya, nah ini tabel M barang. Untuk kolom image-nya itu saya rubah menjadi transaksi sesuai dengan perintah yaitu gunakan pada transaksi. Oke, kemudian PHP Artisan Migrate untuk menjalankan migrasi. Kemudian menambahkan kolom transaksi di tabel barang dan migrate. Oke. Di dalam barang modelnya juga ditambahkan kolom transaksi. Barang model, nah ini ditambahkan transaksi supaya dapat menginputkan ke dalam kolom transaksi yang ada di dalam database. Dan untuk yang barang controllernya itu, nah ini saya tambahkan bagian inputan yaitu dengan function invoke-nya. Nah ini dengan inputan transaksi sebagai image-nya. Oke. Kemudian terdapat juga validator untuk image-nya. Kemudian membuat root baru. Nah ini root barunya itu di dalam tabel M barang. Ini saya nama dengan barang 1. Kemudian juga saya menginputkan di postman yaitu bagian barang ini. Nah ini juga sudah saya inputkan sesuai dengan laporan saya yaitu berhasil. Oke. Kemudian di dalam database juga sudah tersimpan. Nah ini untuk yang CRUD-nya itu yang terakhir delete. Oke. Dan di sini saya akan mencobakan untuk menginputkannya kembali di tabel M barang. Sn. Nah ini datanya juga sudah tersimpan. Oke. Di dalam database juga sudah tersimpan. Nah ini transaksi slash itu nyimpennya ke dalam folder transaksi yang sudah saya buat di public. Nah ini transaksi. Nah ini gambarnya juga sudah tersimpan, sudah bertransaksi.
Kemudian untuk method get yang untuk mendapatkan inputannya, ini barang dengan barang ID-nya 67. Maka akan menampilkan datanya. Kemudian untuk yang tabel T penjualan, itu saya menggunakan bagian image-nya. Yang pertama pastinya juga migrasi untuk menambahkan kolom image ke dalam tabel T transaksi. Kemudian menambahkan kolom dan PHP artisan migrate. Nah, ini order transaksi di tabel tabel di penjualan. Nah, ini juga saya ubah menjadi hash. Oke. Dan di barang modelnya juga menambahkan inputan kolom image. Dan di dalam penjualan controller juga ditambahkan function invoke dengan inputan image sebagai kolom baru. Oke, kemudian terdapat juga validator berupa image dan root untuk di tabel di penjualan. Nah, ini penjualan 1. Saya tambahkan dengan penjualan 1. Oke, kemudian hasil pada postman-nya itu bagian penjualan. Nah, ini juga sudah saya setting di tabel T penjualan. Nah, ini sudah saya inputkan. Oke. Kemudian untuk hasilnya maka sesuai dengan di laporan saya. Oke, kemudian yang terakhir untuk mendapatkan datanya itu menggunakan metode get. Nah, ini. Nah, datanya juga sudah berhasil dengan penjualan ID-nya yaitu 31. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.